Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan cakupan daripada ilmu sosial budaya dasar. Secara umum, manusia memerlukan manusia lain dalam kehidupannya. Karena itu, interaksi sesama manusia adalah hal yang mutlak dan penting dalam kehidupan ini. Manusia tidak bisa hidup sendirian, mulai dari kandungan, lahir ke dunia, hingga ia meninggal dunia. Pada awal-awal kehidupan, manusia diasuh oleh orang lain, dibesarkan, segala kehidupannya, segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh orang lain. Setelah dewasa, manusia tidak terlepas daripada interaksi dan membutuhkan pertolongan dari orang lain. Bahkan setelah meninggal dunia pun manusia perlu dihantarkan ke kuburnya oleh orang lain. Jadi manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam segala sisi kehidupannya. Terkait dalam hal ini, manusia sebagai makhluk sosial memiliki syarat-syarat khusus untuk bisa berbaur dalam kehidupan secara baik. Untuk itulah etika, moral, akhlak, pengetahuan agama, dan berbagai perangkat kehidupan yang berhubungan dengan sikap dan aspek moral perlu dikuasai oleh manusia. Secara umum, manusia dibangun atas dua sisi, yaitu sisi fisik dan psikologis. Sisi fisik membantu manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya, sementara sisi psikologis membantu manusia untuk mengenali dirinya, lingkungan, orang lain, dan Tuhannya. Aturan-aturan yang dibangun dalam kehidupan ini pada dasarnya adalah untuk memperluas kemampuan manusia dalam memenuhi kebutuhannya secara fisik maupun psikologis tanpa menimbulkan konflik antar sesamanya, lingkungan, dan alamnya. Oleh karena itu, pada dasarnya ilmu sosial budaya dasar adalah ilmu yang mencoba untuk memperkenalkan dasar-dasar pola hidup, pola berpikir, dan pola bersikap yang berhubungan dengan kehidupan manusia itu sendiri. Sebelum kita memahami orang lain, kita harus memahami diri kita sendiri. Sebelum kita memenuhi kebutuhan orang lain, kita harus tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan pertama kali adalah kebutuhan fisiknya berupa makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Kemudian kebutuhan daripada jiwanya itu sendiri, yaitu ketenangan, kedamaian, dan keberadaannya diakui oleh orang lain. Hingga akhirnya adalah metode-metode mencapai kedamaian hakiki dalam hidup, yaitu pemahaman tentang diri pribadi dan Tuhan. Ilmu sosial budaya dasar mencoba untuk menelaah bagaimana manusia memiliki potensi dalam dirinya dan memiliki kelemahan dalam hidupnya. Potensi-potensi dalam dirinya itu tidak ada satupun yang dapat ia kembangkan sendiri kecuali dengan bantuan orang lain. Ilmu sosial atau society atau kemampuan berkelompok, kemampuan bersama adalah sebuah dasar daripada perhitungan daripada 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 atau satu manusia tambah satu manusia ditambah satu manusia lain. Artinya bukan individu tapi kelompok, artinya bukan perseorangan tapi kebersamaan. Ilmu sosial itu sendiri telah berkembang semenjak manusia itu ada. Ketika Nabi Adam hidup sendirian, maka ia memohon kepada Tuhannya untuk diberikan teman. Maka ketika ia sudah memiliki teman, maka kehidupan sosial itu dimulai, di mana orang harus memahami keinginan orang lain dalam hidupnya, di mana orang membutuhkan orang lain dalam hidupnya, di mana hidup berkelompok adalah
suatu keniscayaan, suatu kebutuhan. Manusia akan merasa sendirian apabila tidak ada teman. Manusia akan kesepian apabila tidak ada teman. Dan manusia akan merasa terasing apabila tidak memiliki teman. Itulah dasar utama daripada kehidupan sosial itu sendiri. Kehidupan yang berkembang membuat manusia semakin banyak, semakin luas pula kebutuhannya. Banyak hal-hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Kemudian muncullah kelompok-kelompok manusia. Al-Razi, seorang pemikir pada zaman Arab kuno, telah mencoba memahami itu dengan melihat banyaknya kabilah-kabilah yang ada di tanah Arab yang berkumpul dalam kelompoknya sendiri, berusaha melindungi kelompoknya sendiri, dan berusaha bernegosiasi dengan kelompok lain untuk kepentingan kelompoknya masing-masing. Di sanalah orang mulai memahami bahwa manusia itu terdiri dari elemen-elemen, terdiri dari kelompok-kelompok. Adalah Auguste Comte yang akhirnya merumuskan ilmu sosial beranjak daripada pemahamannya tentang tubuh manusia dari ilmu kedokteran, di mana ada kaki, kepala, tangan, dan sebagainya. Salah satu daripada struktur fisik itu rusak, maka yang lainnya akan terganggu. Salah satu dari struktur fisik itu sakit, maka yang lainnya akan terganggu. Jadi menurut Auguste Comte, maka masyarakat adalah satu kesatuan yang utuh, di mana setiap elemen-elemennya adalah satu kesatuan yang saling menyokong satu sama lainnya. Oke, untuk kali ini saya jelaskan sampai di situ dulu. Semoga kita memahami apa itu yang disebut dengan sosial masyarakat. Kemudian kita akan menganjak kepada budaya. Budaya itu berasal dari kata budi dan daya. Budi itu adalah akal, daya itu adalah kekuatan. Jadi, kekuatan akal manusia menciptakan perubahan lingkungannya, baik secara fisik maupun secara non-fisik. Secara fisik bisa dilihat dari manusia yang terus berkembang ilmu pengetahuannya. Kalau binatang tidak pernah membuat rumah, kalau manusia sudah bermacam-macam model rumah yang diciptakannya, dari yang paling sederhana sampai yang paling mewah. Binatang kemana-mana biasa jalan kaki saja. Manusia mampu menciptakan kendaraan dengan kecepatan tinggi yang mampu membawanya dengan cepat ke segala penjuru. Bukan hanya itu, budaya juga terkait kepada aspek imajinasi, cita-cita, keinginan, dan harapan-harapan yang diwujudkan dengan menggunakan kekuatan akal pikirannya. Itulah budaya. Budaya adalah cipta karsa dan kemampuan berpikir manusia yang ia implementasikan dalam kehidupannya sehingga merubah dunia ini. Secara umum, kita memahami bahwa manusia dalam berbudaya membutuhkan orang lain. Oleh karena itulah, sosial budaya itu tidak dapat dipisahkan. Kemampuan manusia menciptakan sebuah pola, sebuah aturan, sebuah keniscayaan, pakem-pakem, dan segala hal yang bersifat umum itu semuanya terhubung dalam satu kemampuan berpikir bersama yang berkolaborasi dalam suatu sistem. Sehingga sosial budaya tercipta dari konfigurasi kebersamaan. Apabila manusia bekerja sendiri, maka ia belum termasuk kepada lingkup sosial. Tapi apabila manusia bekerja satu atau dua orang yang kemudian berkonfigurasi dengan orang lain, maka dia sudah melakukan interaksi sosial. Dalam interaksi sosial ini ada hubungan saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Hubungan saling membutuhkan itulah yang membuat manusia terikat dan tidak dapat terlepas dengan orang lain. Manusia yang teralinasi tidak akan pernah berkembang. Apapun ide-idenya tidak akan mampu ia wujudkan tanpa bantuan orang lain. Demikianlah pentingnya kita mempelajari ilmu sosial budaya. Ilmu sosial budaya akan memberi kita pemahaman bagaimana sebuah fenomena terjadi, bagaimana sebuah keadaan bisa berubah, dan mengapa manusia selalu mampu mengalahkan alam,
menaklukkan alam, dan mampu menjadi yang terdepan di antara makhluk-makhluk lainnya. Baiklah, untuk kali ini mungkin sampai di sini saya akan mencoba menjelaskan kepada kita semua bagaimana ilmu sosial budaya dasar itu penting, bagaimana ia berada di lingkungan kita, berada di sekitar kita, dan selalu menjadi bagian dari kita tanpa kita sadari. Kita dulu tidak pernah mengenal internet, sekarang internet sudah menjadi hal yang biasa. Kita dulu tidak pernah mengenal pesawat terbang, kini kita menaklukkan angkasa melebihi burung-burung. Kita dulu tidak pernah mengenal kapal selam, kini dasar laut yang terdalam pun sudah dijelajahi manusia. Itulah kekuatan dari budaya, budi dan daya, kekuatan akal, di mana manusia berinteraksi dengan yang lainnya, menyatukan ide-ide mereka, kemudian bersama-sama membangun kehidupan ini. Lalu, apakah pernah terjadi konflik antar manusia? Ilmu sosial dasar juga mempelajari itu. Bagaimana konflik antar manusia terjadi, konflik antar kelompok terjadi, dan bagaimana pola pikir manusia yang bertentangan menghasilkan suatu konflik besar dalam sejarah. Bagaimana ide-ide yang bertentangan, bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang berhimpit, dan bagaimana kehidupan ini berjalan didasarkan oleh kebersamaan dan konflik. Semuanya dibahas dalam ilmu sosial. Oleh sebab itu, dalam ilmu sosial pun terdapat seperangkat teori sosial yang berikutnya akan kita bahas satu persatu. Teori-teori sosial itu biasanya didasari oleh suatu keyakinan akal manusia tentang sesuatu yang akan berbeda dengan manusia lainnya. Perbenturan daripada itu menciptakan ideologi-ideologi yang banyak di dunia ini. Kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Untuk kali ini, kita hanya mencoba berkenalan dengan apa itu sosial dan budaya. Pada dasarnya, sosial itu dapat dikategorikan sebagai tafsir bebas bahwa masyarakat. Sedangkan budaya dapat ditafsirkan secara bebas sebagai kekuatan akal manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai jumpa di lain waktu. Apabila ada pertanyaan, silakan ajukan lewat WA pribadi saya atau WA grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.